Apa jadinya jika dua orang wanita yang berhari-hari terjebak di sebuah menara dengan ketinggian 2000 kaki tanpa ada makanan dan juga minuman, dan yang naasnya lagi tidak ada sinyal untuk meminta pertolongan? Bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan diri dan turun dari menara tersebut? Inilah film Fall tahun 2022. Special for you to meet. Say hello, Becky. C7 TV Tower. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang melakukan panjat tebing di lereng yang sangat curam. Dia adalah Becky dan juga Hans. Selain mereka berdua, sahabat Becky bernama Lily pun juga ikut dalam panjat tebing ini. Akan tetapi dia berada jauh di atas daripada Becky dan juga Hans. Jalur yang mereka hadapi kini sangat berbahaya dengan pijakan rapuh dan angin yang sangat kencang. Namun di sini Hans meyakinkan istrinya kalau dia pasti bisa melewati ini. Ketiganya sangat menikmati permanjatan ini karena mereka sangat suka memacu adrenalin. Akan tetapi hal yang sangat tidak terduga pun terjadi pada mereka. Naas tali pengaman tidak sanggup menahan tubuh Hans yang membuatnya harus jatuh dan tewas dari tebing dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Singkat cerita, 51 minggu setelah kematian Hans tentu menjadi pukulan terberat untuk Becky. Ia seperti kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidup dan merasa hidupnya kini sudah tidak berarti lagi. Kini Becky berubah menjadi seorang pecandu alkohol yang depresi dan menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat dan termasuk ayahnya sendiri. Sang ayah yang bernama James tentu saja khawatir dan sangat prihatin dengan kondisi jiwa putrinya saat ini. James berusaha meminta Becky untuk melupakan Hans untuk kembali melanjutkan hidupnya. Sang ayah kemudian memberikan perumpamaan kepadanya dengan berkata, apabila situasinya berbalik, mungkin Hans akan melupakan semua kejadian yang terjadi pada masa lalu dan mulai melupakan Becky dengan mencari pasangannya lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh sang ayah, Becky malah semakin marah kepada ayahnya itu dan memilih untuk pergi begitu saja. Sesampai di rumah, Becky pun kembali dengan meneguk sebotol alkohol sambil melihat abu jasad suaminya yang masih tertata rapi di mejanya. Tak lama kemudian, datang seorang tamu ke rumah Becky yang tak lain dan tak bukan adalah Lily yang merupakan sahabat baik Becky. Sama seperti Becky, Lily pun merasa kehilangan atas kematian Hans. Karena itulah setelah kejadian itu, Lily rehat sejenak dari hobinya itu untuk menenangkan diri. Namun saat ini Lily sudah berhasil keluar dari trauma itu dan siap untuk memulai petualangannya kembali. Di sini kedatangan Lily untuk menghibur Becky dan meyakinkan Becky untuk melawan rasa takutnya dan kembali menjadi dirinya yang dulu. Untuk memulai lembaran yang baru, Lily kembali mengajak Becky untuk memacu adrenalin lagi, yaitu dengan memanjat tower radio B67 TV Tower dengan ketinggian lebih dari 600 meter. Di sini Lily menyarankan untuk menebarkan abu tubuh Hans di puncak menara itu. Awalnya Becky menolak ajakan dari Lily karena ia merasa mentalnya masih belum siap untuk melakukan ini. Namun pada akhirnya setelah dipikir lagi, Becky pun setuju dan mau memanjat tower itu bersama Lily. You're dying, don't be afraid to live. I'm your stupid tower. Singkat cerita, mereka pun berangkat menuju lokasi tower. Lokasi tower itu terletak di suatu gurun yang sangat kering dan jauh dari pusat kota. Maka dari itu mereka membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk menuju tower itu. Di tengah perjalanan mereka berhenti di sebuah warung makan untuk beristirahat sejenak setelah lamanya perjalanan.
Di sana mereka bertanya kepada seorang pelayan warung makan itu, apakah tower radio itu masih jauh dari warung makan ini? Dan kemudian si pelayan itu menunjuk sebuah lampu kedap-kedip yang berada di luar warung, yang menandakan kalau lokasi tower itu sudah dekat dengan lokasi mereka saat ini. Di keesokan harinya, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan menuju tower itu. Di tengah perjalanan, Lily selalu mendokumentasi perjalanan mereka, karena nantinya kegiatan mereka akan Lily upload ke sosial medianya. Karena hal itu membuat mereka tidak fokus dan membuatnya hampir ditabrak oleh sebuah truk. Holy shit! Woo! Singkat cerita, dengan perjalanan yang sudah cukup panjang, akhirnya mereka sampai di lokasi tower radio. Terlihat lokasi itu tertutupi oleh pagar pembatas, dengan papan peringatan agar tidak melewati pagar pembatas itu karena sangat berbahaya. Namun karena mereka ingin kembali dengan tangan kosong, mereka kemudian nekat melewati pagar pembatas dan memutuskan untuk berjalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada seekor burung pemakan bangkai yang sedang memakan hewan yang sudah mati. Mereka kemudian mengusir burung-burung itu dan kemudian Lily memposting foto hewan mati itu ke sosial medianya. Tak disangka rupanya postingan itu membuat orang-orang antusias, yang membuat Lily semakin bersemangat untuk mengabadikan perjalanannya untuk diposting ke sosial medianya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di menara tower radio itu. Di sini Lily terlihat sangat bersemangat dan dengan cepat memasang tali pengaman untuk mereka berdua. Namun lain halnya dengan Becky, melihat ketinggian menara tower itu membuat traumanya kembali muncul dan membuatnya sedikit ragu hingga ia berniat untuk mengurungkan diri. Namun di sini Lee terus meyakinkan Becky kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Come at it head on and kick its ass. I'm right here beside you the whole time. Keduanya pun mulai menaiki satu persatu anak tangga yang mengarah sampai ke puncak tower. Dan bisa kita lihat kalau kondisi pada tangga itu sangat rapuh dan tidak kokoh, yang dikarenakan tower itu sudah sangat tua dan tidak terurus lagi. Meskipun begitu, Becky dan juga Lily tetap nekat menaiki tower tersebut tanpa memperdulikan kondisi tangga yang mereka pijak. Tak lama kemudian di tengah menaiki anak tangga, mereka berhenti sejenak untuk mengisi tenaga dengan meneguk sebotol air yang mereka bawa. Barulah setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak tower. Becky saat itu sangat-sangat ketakutan, namun ia terus mendapatkan dukungan dari sahabatnya yang justru terlihat sangat bersemangat dan menikmati perjalanan. Sebelum sampai ke puncak tower, Lily yang berada di atas Becky terus menggoda Becky dengan menggoyang-goyangkan tangga tower, yang tanpa mereka sadari membuat satu persatu baut pada tangga itu terlepas. And I'm not going to let that happen. Dan setelah perjalanan yang cukup menegangkan bagi Becky dan cukup mengasihkan bagi Lily, akhirnya mereka sampai di puncak menara tower dengan ketinggian lebih dari 600 meter itu. Mereka kemudian merayakan keberhasilan itu dengan mengabadikan momen, mulai dari selfie, membuat video dengan ponsel, sampai dengan membuat video mereka bergelantungan pada sebuah menara tower dengan menggunakan drone. Barulah setelah itu Becky menebarkan abu suaminya dari atas menara tower dengan ketinggian 2000 kaki atau lebih dari 600 meter. Setelah menebarkan abu khas dan menikmati suasana di atas, barulah mereka bersiap untuk turun dari menara tower itu. Dengan segala persiapan yang dilakukan, Becky turun terlebih dahulu dan kini giliran ia yang membawa tasnya. Sesuai dugaan, baru beberapa anak tangga yang Becky turuni, semua tangga itu terlepas yang membuat Becky terjebak dan bergelantungan dari atas ketinggian menara itu.
Beruntungnya karena semua persiapan yang sudah mereka lakukan sebelumnya, Lily berhasil menarik Becky dan menyelamatkan Becky untuk kembali ke puncak menara. Setelah melihat semua tangga dari atas sampai bawah telah jatuh, mereka berdua mulai panik karena mereka telah terjebak di atas tower. Karena posisinya yang terlalu tinggi membuat mereka sama sekali tidak mendapatkan sinyal untuk meminta bantuan. Dan yang lebih mirisnya lagi, tas yang berisi air, makanan, drone, dan semua perlengkapan mereka pun terjatuh dan tersangkut di pemancar radio yang berada jauh di bawah mereka. Di tengah kepanikan itu, Lily berusaha untuk tenang dan menemukan di atas sana masih ada sebuah teropong dan juga flare gun. Karena mereka sibuk memikirkan bagaimana cara mereka untuk bisa turun dari tempat ini, sampai-sampai Becky tidak menyadari kalau pahanya sudah terluka dan sobek cukup dalam karena kejadian yang tadi. Di sini dengan cepat Lily menutup luka Becky dengan menggunakan kemeja miliknya. Mereka kemudian memiliki ide. Mungkin saja dengan mendekatkan ponsel itu ke pemancar radio, mereka bisa mendapatkan sinyalnya. Tapi sebelum itu, Lily membuat postingan meminta pertolongan dan kemudian menurunkan ponsel itu dengan menggunakan sebuah tali. Namun sangat disayangkan, meskipun mereka telah menurunkan ponsel ke titik terendah, mereka tetap saja tidak mendapatkan sinyal itu untuk memposting apapun untuk meminta pertolongan. Tak ingin menyerah dengan keadaan, mereka kemudian berniat menjatuhkan ponsel itu ke bawah tower yang bertujuan agar postingan bantuan mereka bisa terkirim. Dan untuk memastikan ponselnya tidak rusak saat dijatuhkan, mereka memasukkan ponsel itu ke dalam sepatu. Di sini Lily terus meneropong sekitar tower dan berharap ada seseorang yang mungkin mendekati tower tersebut. Di sini juga Becky melihat tato angka yang ada di kaki Lily yang selalu disebutkan oleh Hans mendiang suaminya. Namun Becky tak terlalu mempedulikan hal tersebut karena kini yang terpenting mereka bisa turun dengan selamat dari tower mengerikan ini. Tak lama kemudian, Lily melihat ada seorang pria yang sedang berjalan bersama dengan anjingnya. Mereka berdua berteriak sekencang-kencangnya, berharap pria itu bisa mendengarnya. Bukan hanya itu saja, Becky sampai-sampai melempar sepatunya untuk menarik perhatian si pria itu. Namun sayangnya pria itu tidak mendengarnya dan malah pergi begitu saja. Dan terlihat juga kalau ponsel Lily yang berada di bawah pun ternyata juga sudah hancur, yang menandakan kalau mereka gagal mendapatkan bantuan. Saat diperhatikan dengan menggunakan teropong, rupanya pria itu berjalan menemui rekannya yang berada di mobilnya yang tak jauh dari lokasi tower. Di sini Lily meminta Becky untuk menembakkan flare itu pada saat di malam hari, agar kedua pria itu dapat melihat sinyal pertolongan mereka. Di malam harinya saat Becky menembakkan flare gun, rupanya hal itu dilihat oleh pria itu dan menyadari keberadaan Lily dan juga Becky. Terlihat kedua pria itu mendekati lokasi tower sambil membawa peralatan. Namun siapa sangka, bukannya menyelamatkan Lily dan juga Becky, malah kedua pria itu mencuri mobil Lily dan pergi begitu saja. Rasa putus asa untuk bisa kembali turun dari tower mengerikan ini kembali menyelimuti mereka. Dan malam itu adalah malam yang sangat panjang bagi mereka berdua untuk menginap di puncak tower ini. Dengan dehidrasi, kelaparan, dan kesakitan di tengah dinginnya malam, di sini Becky memberanikan diri untuk menanyakan tato yang ada di kaki Lily. Dan kenapa angka itu adalah angka yang selalu disebutkan oleh mendiang suaminya, yaitu Hans. Karena sudah tidak dapat menutupinya lagi, di sini Lily mengatakan kalau dia sempat berselingkuh dengan Hans sebelum Becky dan juga Hans menikah. Di malam itu, Lily meminta maaf karena dia telah mencintai suami sahabatnya itu dan menyesal akan hal tersebut. Dan setelah Becky dan Hans menikah, ia telah membuang jauh-jauh perasaan cintanya kepada mendiang suami sahabatnya itu. Mendengar pengakuan Lily, walaupun dengan rasa yang sangat sakit, Becky tetap memaafkan Lily karena semuanya sudah berlalu dan Becky juga ingin membuka lembaran baru dengan sedikit melupakan mendiang suaminya itu.
Keduanya kemudian baru teringat dengan drone yang ada di dalam tasnya. Mereka berpikir ini mungkin adalah cara terakhir untuk mereka bisa mendapatkan bantuan. Namun sayangnya tas yang berisi drone itu berada jauh di bawah mereka dan tersangkut di pemancar radio. Disinilah Lily yang akan langsung turun untuk mengambil tas tersebut. Be careful. Dengan mempertaruhkan nyawa, akhirnya Lily pun bisa kembali ke atas dan berhasil mendapatkan tasnya kembali. Dan dengan cepat Becky menulis di secari kertas yang digunakan untuk mengirim pesan bantuan dengan menggunakan sebuah drone yang diarahkan ke warung makan mereka tadi. Namun belum lama menerbangkannya, drone tersebut rupanya kehabisan baterai yang membuatnya harus kembali ke puncak tower tersebut. Di sini Becky memiliki ide untuk mengecas baterai drone itu kembali, yaitu dengan melepas lampu tower itu dan mengecas baterai drone-nya. Akan tetapi di sini Becky harus memanjat lebih tinggi untuk bisa mengecas baterai itu sampai penuh. Di sini juga Becky harus bertahan 1 jam lebih agar baterai itu terisi penuh dengan sepenuhnya. Sesekali ia diserang oleh burung pemakan bangkai karena burung itu mencium bau darah dari luka Becky. Dengan segala perjuangan, akhirnya Becky berhasil mengecas drone itu sampai penuh dan kemudian turun untuk kembali dan bersiap menerbangkan drone miliknya untuk mengirim pesan bantuan ke warung makan itu. Here, guys. Just keep that shit straight. Naas perjuangan mereka sia-sia. Setelah hampir sampai ke warung itu, drone yang mereka terbangkan tertabrak oleh sebuah truk dan hancur begitu saja. Karena hal itulah membuat mereka sangat sedih dan juga frustasi. Dan mereka berdua merasa kalau mereka sudah tidak sanggup untuk melewati 1 malam lagi di menara tower ini. Kini cara terakhir yang mereka miliki adalah ponsel milik Becky. Becky pun berniat untuk mengirim pesan kepada ayahnya dengan menjatuhkan ponselnya. Di sini Becky meminta Lily untuk meminjamkan sepatunya. Namun hal yang sangat tidak terduga dan terbayangkan pun terjadi. Manakala Lily menjawab kalau dia tidak bisa menyerahkan sepatunya karena tubuhnya saat ini masih berada di bawah. Loh, kenapa Lily bisa mengatakan hal itu? Ya, rupanya tadi sangka sejak kemarin Becky hanyalah berhalusinasi. Sejak Lily turun mengambil tas yang berisikan drone, sebenarnya Lily tidak berhasil selamat untuk naik ke atas. Becky hanya mendapatkan tas mereka, sementara tubuh Lily telah menjadi santapan bagi burung-burung pemakan bangkai. Pada malam itu, badai mulai datang menyelimuti tubuh Becky. Di sini Becky sudah merasa putus asa dan merasa kalau mati akan jauh lebih baik untuknya. Di sini ia membuat sebuah video perpisahan dengan sang ayah dan meminta maaf kepada ayahnya karena selama ini ia tidak sadar kalau selama ini sang ayah begitu menyayanginya. Di keesokan harinya, dengan kondisi yang sangat lemah dan begitu memprihatinkan, Becky mulai didatangi oleh burung pemakan bangkai. Di situ terlihat burung itu mendekati luka Becky dan bersiap untuk memakan kakinya. Dan tanpa diduga tiba-tiba Becky bangun dan menangkap burung tersebut. Dengan tangan kosong, Becky membunuh burung itu karena rasa lapar yang sudah tak tertahankan lagi. Becky kemudian memakan burung pemakan bangkai itu dengan mentah-mentah. Setelah mendapatkan energi yang sudah cukup, Becky kemudian berusaha menuju pemancar radio yang berada di bawah.
Ia kemudian mengirim pesan kepada sang ayah untuk menyelamatkannya dan memasukkan ponsel itu ke dalam sepatu Lily. Untuk memastikan ponsel itu tidak kembali rusak, Becky mau tidak mau memasukkannya kembali ke dalam tubuh Lily yang sudah tercabik-cabik karena burung pemakan bangkai. Di ending film rupanya usaha Becky membuahkan hasil. Kini pihak tim SAR berhasil menemukan lokasi Becky sehingga nyawa Becky bisa terselamatkan. Tak lama kemudian sang ayah pun datang dan dia merasa sangat bahagia dan bersyukur melihat putrinya yang sangat dia cintai dalam keadaan baik-baik saja dan terselamatkan nyawanya. Dan film pun tamat.